Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami tentunya bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang kuartal 1 tahun 2025 tercatat mengalami perlambatan, baik secara kuartalan maupun tahunan. Adapun industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan pertambangan tumbuh negatif. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan adalah Rp3.264,5 triliun sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adenegar Widiasanti mengenai laju pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang kuartal 1 tahun 2025 yang mengalami perlambatan baik secara kuartalan maupun tahunan. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 melambat ke 4,87% secara tahunan dan bahkan mengalami kontraksi 0,89% secara kuartalan. BPS juga mencatat sumber pertumbuhan ekonomi nasional menurut lapangan usaha secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini adalah pertanian yakni 1,11%, sementara konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,61%. Di sisi lain sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah di sepanjang kuartal 1 adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh 6,4% secara tahunan, selanjutnya adalah Pulau Jawa dengan pertumbuhan 4,99%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikutnya kami sampaikan data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi dari kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 1 2025 secara tahunan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia tren dari pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya dari kuartal 1 2024 tahun lalu sampai dengan tahun ini. Baik, masih bertahan rata-rata di 5%-an sebenarnya. Kemudian kuartal 1 tahun inilah ada penurunan sekitar 4,87%. Dan berikutnya secara kuartalan kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 di tahun 2024 juga masih tumbuh negatif 0,83%, kemudian sempat melonjak di kuartal kedua tahun 2024, kemudian turun lagi sampai dengan kuartal 1 2025 ini minus 0,98%. Itu dia untuk pergerakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini melambat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, Senior Chief Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Halo Mas Fitra, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada juga Pak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo. Halo Pak Sarman, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, salam sehat dan semangat selalu. Halo Pak Fitra. Halo Bang Sarman. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, ini Mas Fitra, tadi BPS sudah mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 ada perlambatan sekitar 4,87% dibandingkan dengan kuartal 4 sebelumnya begitu 5,02%. Nah, apakah ini memang sudah sesuai dengan konsensus ekonomi juga nih? Silakan Mas. Iya, kalau kita melihat konsensus ekonomi sebenarnya mayoritas sudah meyakini bahwa kuartal 1 pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% ya.
kalau kita lihat konsensusnya 4,91% itu konsensus ekonom. Oke. Forecast yang kami buat dari Samuel Sekuritas itu 4,93% untuk yang wilayah upper bound-nya. Oke. Tetapi kita juga membuat forecast untuk yang lower bound ya, untuk yang worst case scenario dan itu agak mirip dengan yang realisasinya. Jadi 4,88% kan realisasi 4,87%. Jadi sebenarnya ketika saya membuat forecast itu, saya lebih melihat ada kecenderungan uptick di akhir kuartal ya, karena ada THR dan THR-nya kecenderungan di spend di akhir-akhir bulan. Tapi ternyata yang kejadiannya nggak seindah itu ya, sehingga memang even worse dari worst case scenario kami. Nah, ada beberapa hal ya kenapa ini terjadi ya, karena memang kalau kita lihat ya, ini memang demand-nya itu sudah memang ada kewaspadaan semenjak Januari dan Februari. Kita melihat bagaimana data inflasi di bulan Januari itu rendah sekali 0,76%, dan kemudian diikuti oleh data inflasi di bulan Februarinya minus 0,09% ya. Jadi ada semacam kontraksi atau deflasi juga di inflasi. Memang di situ ada harvest time, di situ juga ada diskon PLN. Tetapi mayoritas ekonom waktu itu meyakini Januari dan Februari untuk inflasinya itu untuk Januari itu 1,8% dan untuk di bulan Februari 0,4%. Artinya miss terus dua bulan berturut-turut. Artinya apa? Mayoritas ekonom juga gagal untuk kemudian menginterpretasikan kecenderungan demand ya selama kuartal pertama. Apalagi kita juga melihat seharusnya di bulan Maret itu sudah mencorong itu kinerja ekonominya ya, karena memang ada Ramadan. Dan itu juga kemudian kalau kita melihat miss-nya forecast dari para ekonom, itu juga kita bisa melihat dari sisi miss-nya para produsen. Gimana cara melihatnya? Kalau kita melihat di bulan Januari dan Februari, PMI itu dalam mode yang ekspansinya lumayan tinggi ya, terutama di Januari. Nah, kemudian di Februari masih tinggi lah, meskipun turun ya. Tetapi itu juga kita melihat ketika di Februari itu PMI-nya masih tinggi, itu kecenderungan produsen, mungkin bisa tanya ke Bang Sarman juga, overbought. Jadi melihat atau ekspektasi bahwa demand-nya itu tinggi, ternyata nggak setinggi itu juga. Sehingga kemudian dari bulan Februari ke Maret, itu PMI in manufacturing turun lagi, sampai di bulan April justru terkontraksi ya. Kenapa? Karena numpuk tuh inventorinya, banyak yang nggak kejual, sehingga kemudian dia nggak bisa beli lagi di bulan April karena udah numpuk di gudang. Kalau tambah lagi ada inventory cost gitu kan. Nah, itu yang kemudian baik ekonom maupun pengusaha semuanya miss terkait dengan kondisi demand ya di kuartal pertama ini, Mas Pras. Baik, Mas Fitra. Nah, Pak Sarman, lantas bagaimana dari pelaku usaha sendiri begitu? Apakah memang sesuai dengan proyeksi juga? Kemudian apakah ini yang seperti tadi disampaikan begitu oleh Mas Fitra, apakah ada suatu proyeksi yang sedikit meleset ternyata tidak sesuai harapan dari sisi pertumbuhan maupun juga konsumsi masyarakat sendiri? Ya, kalau kita lihat memang bahwa setiap kita memasuki yang namanya momentum Idul Fitri, tentu ini menjadi salah satu perputaran uang terbesar di Indonesia, dan kita selalu berharap bahwa ini akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ketika untuk tahun ini ya, di mana survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bahwa jumlah pemudik kita ya dibanding tahun yang lalu masih mencapai 193 juta dan tahun ini hanya 146 juta. Ya, kami memang sudah memprediksi bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam konsumsi rumah tangga kita dalam hal ini. Dan tentu memang kita masih optimis, mudah-mudahan bisa mencapai 5% dalam hal ini. Tapi memang kenyataannya bahwa perputaran uang kita tidak maksimal. Kalau nggak salah itu bisa selisih 20 triliun ya, dengan jumlah pemudik kita yang sangat kurang drastis. Dan memang kita memprediksi kemarin itu, ini pasti kemungkinan besar kita tidak bisa mencapai 5% dalam hal ini. Ya, memang buktinya kita lihat memang di kuartal pertama kita hanya mencapai 4,87%. Tentu memang ya mungkin juga apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi betul, tapi tantangan kita yang ke depan ini yang memang harus perlu kreativitas, karena di kuartal kedua ketiga kita tidak ada momentum lagi nih. Yang ada hanya libur-libur biasa gitu kan ya. Sedangkan semester keempat, di kuartal keempat kita masih ada harapan yaitu libur Nataru. Tapi di kuartal kedua dan ketiga ini saya rasa memang ini sesuatu yang perlu kita dorong pemerintah, bagaimana mampu meningkatkan daripada konsumsi rumah tangga kita, karena memang saat ini kita masih tidak seperti Malaysia, tidak seperti Singapura atau mungkin Vietnam, bahwa pertumbuhan ekonomi mereka ini kan ditopang oleh investasi dan ekspor.
Sedangkan kita di Indonesia ini pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oke. Nah, jadi ketika memang ada momen-momen besar seperti Idul Fitri, Nataru, nah disitulah kita bisa mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita dari sisi rumah tangga. Tapi dari sisi seperti tahun yang lalu tahun yang lalu habis kita Idul Fitri masih ada yang namanya pilkada, ya, masih ada pilkada, masih berputar. Nah, di kuartal kedua yang ketiga ini, ini saya rasa nanti mungkin Mas Fitra bisa memberikan masukan bagaimana supaya mampu Oke. kita mencapai di angka 5% lebih. Karena kalau kita lihat ya target tahun ini kan 5,2 ya. Kalau untuk 5,2 berarti di kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat kita harus di angka di angka 5,2% ini. Di atas 5% pertumbuhannya gitu loh. Baik, baik. Nah, Mas Fitra, lantas bagaimana kalau tadi butuh ada kreativitas baru begitu dari pelaku usaha, kemudian bagaimana juga dukungan dari sisi kebijakan dari pemerintah untuk bisa mendorong lagi konsumsi masyarakat? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Fitra dan Pak Sarwan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, kemudian Mas Fitra Faisal. Nah, Mas Fitra, tadi kalau memang dari pelaku usaha juga butuh kreativitas baru, mungkin ada dukungan dari pemerintah seperti apa sih kalau memang tadi diharapkan bisa meningkatkan konsumsi di masyarakat sendiri, kemudian apakah belanja pemerintah juga masih bisa dioptimalkan? Silakan. Ya, jadi untuk mencari solusi kita harus melihat datanya dulu ya, Mas Pras. Yang pertama, kalau kita lihat kalau menurut lapangan usaha itu kan yang paling mencorong itu kinerja dari sektor pertanian ya, 10% lebih. Nah, ini memang dibandingkan dengan tahun lalu ada low base effect, di mana tahun lalu itu kan kinerja pertanian itu anjlok ya, salah satunya karena efek El Nino. Nah, ini kemudian kita bisa melihat bagaimana mencorong kinerja pertanian. Cuma pelajarannya adalah karena pertanian kita mayoritas komoditas, itu tidak mampu untuk menghela perekonomian kita secara lumayan sustainable. Kita juga melihat di data ekspor misalnya di bulan Februari itu bahkan ekspor kita bisa 14%-an tuh growth year on year-nya. Salah satunya karena efek depresiasi nilai tukar membantu pergerakan komoditas kita di global gitu. Tapi itu kan tidak sustainable. Buktinya ketika itu tumbuh, kita nggak bisa tumbuh 5% juga. Oke. Nah, di sisi yang lain, nah ini yang menjadi pelajaran. Sektor industri pengolahan 4,55%. Ini jelek sekali pertumbuhannya 4,55%. Nah ini kan mudah harus dibangkitkan. Artinya kalau misalnya memang mau tumbuh di atas 5%, ini tuh yang difokuskan. Oke. 4,55% ini bisa minimal jadi 4,8%. Saya rasa bisa tuh mencapai pertumbuhan ekonomi 5% minimal di tahun ini. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga melihat nih pemerintah. Pemerintah kan sekarang itu terkontraksi, Mas Pras ya, dari sisi pengeluaran pemerintah ya, 1,38% minus. Nah, tahun lalu di kuartal pertama itu 20% lebih. Nah, artinya apa? Artinya kan kuartal 1 ini kan banyak yang blokir anggaran tuh, Mas Pras ya. Oke. Nah, ini bisa dikejar tuh di kuartal kedua tuh. Jadi biar bagaimanapun kita juga masih melihat ternyata memang ekonomi kita belum bisa mandiri, belum bisa disapih dari APBN. Udah sadari itu dan kita terima dulu deh. Sekarang kita bagaimana mengenjot ekonomi kita dulu ya udah kalau kita bicara mengenai nanti ada pembatasan-pembatasan segala macam udah sekarang dilus aja sedikit-sedikit biar nanti hotel-hotel bisa bisa mencorong lagi kinerjanya karena mereka juga dapat konsinyering dari pemerintah juga tuh kan dari APBN-nya. Nah, terus yang ketiga sebenarnya yang juga jadi alarm ya. Meskipun kita ditopang oleh kinerja perdagangan internasional yang mana masih surplus ya, ekspor 6%, impornya itu 4%, artinya masih ada selisihnya. Cuma masalahnya ini juga menghadirkan kewaspadaan karena yang pertama mayoritas itu dari ekspornya adalah komoditas yang tidak sustainable. Yang kedua, ketika impor itu jatuh, menurut saya ini jauh lebih mengkhawatirkan. Kenapa? Ya kita bisa lihat refleksi di industri yang juga ada kecenderungan terkontraksi. Sehingga harusnya untuk bisa mendorong ya kinerja di kuartal 2, kuartal 3, APBN itu harus digenjot, terutama untuk capital spending. Yang kedua adalah insentif-insentif untuk industri harus ditambah. Jangan lagi ada industri-industri yang tutup. Karena kinerja industri pengolahan ini ketika dia digenjot naik 0,2% aja itu udah cukup baik gitu kan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita melihat dari sisi konsumsi kan kita lebih rendah dibanding tahun lalu ya 4,89% ya. Meskipun itu masih di atas kinerja pertumbuhan ekonomi. Tapi nevertheless kita juga harus melihat yang mendorong konsumsi itu siapa sih? Top 20% of income earners. Bukan yang bottom 40%,
Karena yang bottom 40% itu cuma menguasai 17% dari keseluruhan konsumsi. Yang top 20% seperti Bang Sarman ini itu menguasai 45 sampai 50% keseluruhan konsumsi. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tanya aja Bang Sarman, duitnya taruh mana? Kan beli emas, terus masuk ke Singapura, ya masuk ke sektor-sektor yang mungkin nggak bisa muter di sektor realnya. Nah, maka harus dinaikkan nih confidence dari para pengusaha, orang-orang kaya untuk bisa belanja. Karena selama ini confidence mereka anjlok, sebagaimana yang juga dicerminkan oleh di bulan Maret, Consumer Confidence Index kita itu anjlok jadi 121, terendah semenjak 6 sampai 7 bulan terakhir. Nah, jadi kuncinya adalah naikkan confidence, insentif untuk industri, terutama industri padat karya. Oke. Dan yang ketiga adalah ya apa namanya kita fokuskan juga kepada sektor industri pengolahan tadi gitu, Mas Pras. Baik, nah itu dia beberapa poin yang perlu dicermati dari pelaku usaha sendiri bagaimana begitu. Ada beberapa lapangan usaha yang berkontribusi nih Pak Sarman terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1. Ada tadi industri pertanian 10,52%, kemudian perdagangan 5,03%, pengolahan 4,55% yang diharapkan tadi oleh Mas Pitra kalau bisa sih 4,8% misalnya. Ada konstruksi juga dan lainnya begitu. Analisis dan juga pergerakan ataupun dari pelaku usaha sendiri melihat apakah memang sektor-sektor ini yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air selama ini nih Pak Sarman? Ya, jadi memang dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun 2025 ini 4,87%, ya tentu ini akan menjadi satu catatan penting bagi kita, terutama untuk pemerintah. Dan apa yang disampaikan oleh tadi itu bahwasanya memang berbagai sektor-sektor tadi yang juga menjadi salah satu penggerak ekonomi kita ya harus menjadi perhatian pemerintah. Oke. Tapi bagi kami pengusaha juga yang salah satu sorotan kami yaitu adalah menyangkut daripada belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini sangat signifikan loh. Bahwa belanja pemerintah ini menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor-sektor swasta yang lain. Ya, jadi artinya kalau kita lihat ya di kuartal pertama 2025 itu jauh benar dibanding tahun yang lalu. Ya, tadi Mas Fitra sampaikan kita hanya cuma di angka 1,38%, terkontraksi malah. Ya, di kuartal pertama. Sedangkan kita bicara di kuartal pertama 2024 itu 20,45%. Artinya kita lihat bahwa memang ada sektor-sektor tertentu yang akan mulai stagnan seperti misalnya ketika terjadi pemotongan mengenai berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel, itu kan mempengaruhi kepada sektor transportasi, mempengaruhi terhadap akomodasi dan lain-lain. Ini kinerjanya ke depan, ya ini akan sangat-sangat tertekan dalam hal ini dan berpotensi juga akan melakukan PHK ya dalam hal ini. Juga memang kami mungkin berharap supaya pemerintah bisa melakukan evaluasi kembali. Ya, kalau memang masih memungkinkan keran itu dibuka, ya dengan katakanlah evaluasi yang komprehensif. Menurut kami ini sesuatu yang juga ditunggu-tunggu karena bagaimanapun ke depan bahwa memang yang namanya belanja pemerintah ini sesuatu yang strategis bagi swasta, bagi dunia usaha dalam hal ini. Sehingga kita berharap di kuartal kedua ini bahwa di samping sektor-sektor yang lain tadi, bahwa saatnya belanja pemerintah di kuartal kedua ini harus lebih ekspansif, harus lebih besar lagi untuk memperkuat daripada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua gitu. Nah Mas Fitra, kalau dilihat dengan tadi alokasi anggaran untuk belanja pemerintah sendiri, karena kita tahu juga tumbuhnya negatif ya 1,38%. Lantas bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan? Tadi Pak Sarman juga menyebutkan sudah tidak ada lagi momentum besar begitu seperti perayaan-perayaan lain begitu di kuartal 2 dan 3 begitu Mas Fitra. Ya, sebenarnya agak worrying ya, karena kalau kita lihat juga memasuki bulan April, PMI kita sudah masuk 46,7, terperosok. Nah, artinya balik lagi ke industri pengolahan. Yang kedua, pola belanja seperti apa? Nah, kemarin baru kita dengar bahwa Kementerian Keuangan sudah membuka blokir anggaran. Nah, ini yang harusnya bisa mempercepat ya kemungkinan belanja di kuartal kedua. Dan ingat bahwa efisiensi itu Impres 1 2025 efisiensi itu bukan berarti dipotong anggarannya, tetapi direalokasikan. Nah, ini kita lihat bagaimana dampak realokasi anggarannya dan itu harus cepat gitu kan. Ini realokasi ada proses adaptasi dan adaptasi itu harus cepat. Karena kan sebelumnya kan sudah ya business as usual. Ketika business as usual itu dirubah, maka yang terjadi adalah ya harus ada penyesuaian dan harus cepat juga gitu. Tapi saya melihat begini Mas Pras ya, selama ini kan perekonomian kita agak susah untuk disapih dari APBN. Nah, ini adalah momentumnya gitu. Jadi disapih sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, tidak secara ekstrim,
ya pada akhirnya kita bisa memberikan semua kekuatan ekonomi ke private sectors sebagaimana yang disampaikan oleh Ronald Reagan tahun 1981 pada pidato inaugurasinya. You cannot find the problem, you cannot find the solution from the government because the government is the problem katanya. Dan oleh karena itu dilibatkanlah sektor swasta sebesar-besarnya tanpa harus ada pemerintah campur tangan terlalu besar di situ gitu. Baik, nah itu dia upaya-upaya yang perlu dilakukan. Kemudian kita lihat seperti apa juga langkah dari pelaku usaha. Dan sayang sekali ini menjadi segmen terakhir juga nih bagi Mas Fitra. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan Mas Fitra serta analisis yang sudah diberikan begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya dengan Pak Sarman Simanjorang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan dan kali ini masih bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo. Baik, Pak Sarman, tadi memang sudah disampaikan begitu, memang pentingnya sekali begitu realokasi anggaran pemerintah begitu, bagaimana untuk bisa meningkatkan konsumsi di masyarakat, kemudian meningkatkan lagi belanja pemerintah. Tapi yang paling utama dari dunia usaha sendiri sebenarnya bentuk insentif atau dukungan seperti apa yang diharapkan sehingga bisa menjadi salah satu kontributor juga nantinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua dan selanjutnya, Pak Sarman. Ya, tentu memang ya dari pelaku usaha, tentu kami berharap adanya kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Tentu dilihat tadi yang dibilang Pak Fitra tadi, stimulus-stimulus apa yang perlu diberikan, terutama terhadap industri-industri pengolahan, industri-industri padat karya kita yang memang boleh dikatakan industri-industri inilah yang masih mempekerjakan tenaga-tenaga kerja kita yang berpendidikan menengah ke bawah dan jumlahnya cukup besar dalam hal. Nah, itu menjadi harapan-harapan kita ya. Kemudian juga kita lihat bahwa pemerintah juga akan membentuk yang namanya Satgas ya, Satgas deregulasi, ada Satgas PHK, kemudian juga. Jadi artinya jadikan itu menjadi salah satu upaya mempercepat berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan investasi cepat selesai dalam hal ini. Nah, sehingga kita harapkan bahwa animo-animo daripada investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia itu tidak ragu lagi, tapi mereka cepat merealisasikannya. Nah, kalau kita lihat Mas Pras, ini kan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Yang pertama tentu adalah konsumsi rumah tangga. Nah, kita sangat berharap supaya yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ini adalah bagaimana agar pemerintah mampu menjaga stabilisasi harga-harga pokok pangan kita. Ini menjadi sesuatu yang strategis. Itu pertama. Yang kedua tentu hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan hidup banyak seperti katakanlah mungkin harga-harga listrik, tarif gas, BBM. Menurut kami ini juga harus betul-betul dipelihara, jangan sampai ada kenaikan. Nah, sehingga supaya konsumsi rumah tangga kita ini jangan sampai menurun, tapi harapan kita bisa semakin menaik. Itu satu. Yang kedua adalah sisi ekspor. Nah, karena kinerja ekspor ini juga harus dipacu terus, bahwa walaupun perang dagang saat ini sedang terjadi, dan kita nggak bisa hanya bertumpu kepada Amerika, tapi bagaimana kita juga mampu mencari pangsa pasar baru. Katakanlah misalnya pangsa pasar Afrika yang jumlah penduduknya hampir 2 miliar, misalnya Amerika Latin dan lain-lain. Dan saya rasa saatnya diberdayakan para duta-duta besar kita, para atase perdagangan ekonomi kita di berbagai kedutaan kita, bahwa mereka saat ini bukan hanya sekedar bekerja diplomatik, tapi bagaimana mereka juga mampu mempublikasikan, mempromosikan berbagai potensi-potensi unggulan, peluang-peluang ekspor ke negara-negara di mana tempat mereka bekerja. Saya rasa ini harus dilakukan. Kemudian yang ketiga dari sisi investasi, kita bersyukur, kita apresiasi kinerja daripada Kementerian Investasi dan Hilirisasi bahwa di kuartal pertama pencapaian investasi kita mencapai 495 triliun. Saya rasa ini merupakan optimisme kita supaya nanti di kuartal kedua, ketiga, keempat bisa mencapai angka di atas itu, sehingga diharapkan bahwa target investasi tahun 2025 di angka 1.900 triliun itu bisa tercapai. Tentu ya dengan realisasi itu akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, akan mampu juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian terakhir adalah belanja pemerintah. Ini yang paling strategis.
baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, Oke. ini mau tidak mau menjadi salah satu tumpuan kita untuk bisa menggerakkan sektor-sektor swasta, bagaimana belanja-belanja pemerintah ini lebih dimaksimalkan tepat waktu dan tepat sasaran gitu. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan. Nah, lantas bagaimana dengan PMI manufaktur kita begitu yang di bulan April sedikit menurun atau meninggalkan level ekspansi lagi begitu Pak Sarman? Apakah ini Ya, sinyal lampu kuning yang perlu dicermati? ya, saya rasa ya itu membuktikan bahwa memang daya beli masyarakat kita ya sampai saat ini sudah menurun dalam hal ini. Nah, ini bagaimana mengenjot kembali? Nah, tadi Mbak Fitra menyampaikan, ini kelas menengah baru ini, kelas menengah kita ini juga harus diberikan insentif, Oke. ya kan? Supaya mereka juga lebih aktif untuk melakukan belanja, tidak lagi saving dia di bank, uangnya tidak dibelanjakan dalam hal ini. Nah, ini sesuatu juga yang perlu kita harapkan juga ada stimulus perhatian daripada pemerintah, karena selama ini kan terkesan kelas menengah ini kan tidak terlalu disentuh oleh pemerintah. Oke. Yang disentuh adalah kelas menengah, kelas bawah. Ya. Dengan berbagai bantuan-bantuan dipelihara kelas menengah, dan kita lihat hampir 10 juta kelas menengah kita itu sudah berkurang dalam hal ini. Nah, untuk itu ya ini yang perlu beberapa program pemerintah menurut hemat kami Mas Pras yang perlu segera direalisasikan, yang kita harapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, yang nantinya juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat adalah pertama saya lihat adalah program nasional MBG. Nah, MBG ini menurut hemat kami sesuatu juga yang sangat strategis, karena pertama akan dibangun sekitar 30.000 dapur SPPG, dan di sana memperkerjakan satu dapur itu 50 orang yang akan mengcover nanti 82 juta siswa-siswi kita. Kalau ini juga bisa cepat terrealisasi, menurut hemat kami ini akan sangat signifikan, mampu nanti mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, mampu menyerap tenaga kerja, dan juga mampu menggairahkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah. Karena apa? Setiap hari akan mensuplai yang namanya beras, telur, daging, sayur-sayuran, susu, buah-buahan, dan lain-lain. Dan itu setiap hari. Karena setiap dapur itu kan akan menyediakan makanan bergizi gratis untuk 3.000 siswa. Oke. Saya rasa ini strategis. Yang kedua juga Mas Pras adalah pembentukan koperasi merah putih di 80.000 desa. Ya, dengan satu koperasi itu dikasih modal 5 miliar dan dengan 7 aktivitas usaha, ini juga sangat strategis gitu loh untuk bisa menggenjot perekonomian di daerah nantinya dan menyerap tenaga kerja begitu. Berarti kita tinggal menunggu bagaimana realisasi dari program-program tadi begitu ya, MBG, kemudian bagaimana Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi di daerah, kemudian nanti akan menyumbang ataupun berkontribusi terhadap roda perekonomian nasional begitu ujung-ujungnya ya Pak Sarman ya. Ya, termasuk menurut kami juga percepatan hilirisasi. Ya, saat ini kan juga kita baru ditambang kan, tapi bagaimana juga ke sektor-sektor agrobisnis, misalnya perikanan, misalnya. Saya rasa ini juga harus dipercepat supaya mampu juga menjadikan lapangan pekerjaan dan juga memperkuat devisa kita. Baik, itu dia. Semoga harapan kita bisa tumbuh di atas 5% ini juga bisa terwujud Doa di kita, doa kuartal berikutnya. kita. Baik, Pak Sarman, terima kasih banyak atas waktu, sharing, dan juga update yang diberikan nih kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa lagi, Pak Sarman. Terima kasih. Pak Pras, salam sehat, semangat selalu. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Menanti realisasi program 3 juta rumah. Market Review segera kembali.